Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 5, saya Amindu Cayanti, kemudian ada teman saya Azza Ayunda Diamai, yang ketiga ada Bregas Dede, dan yang keempat adalah Rika Ayunta Dwilia. Nah, yang pertama saya akan menjawab soal yang pertama mengenai teori pembelajaran. Nah, teori belajar ada 3. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Bagaimana cara untuk mengubah perilaku seseorang dari waktu ke waktu melalui stimulus baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nah, teori behavioristik ini dapat dilakukan melalui diskusi atau ketika siswa menggunakan mikroskop dan salah satunya melakukan praktikum. Nah, teori belajar behavioristik ini memiliki kelebihan. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Yang ketiga, dapat mengganti cara belajar yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau bisa disebut juga dengan respon. Nah, selain kelebihan, teori behavioristik juga ada kekurangannya. Yang pertama adalah tidak semua pelajaran dapat digunakan untuk menerapkan teori behavioristik ini. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah disiapkan atau perencanaan terlebih dahulu. Yang ketiga, murid akan cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif karena hanya menirukan perilaku seseorang. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Nah, teori belajar sosial kognitif ini berkaitan dengan pemikiran pada tindakan dan teori yang menekankan pada proses mental yang tidak dapat diamati dan digunakan seseorang untuk belajar. Melalui teori belajar sosial kognitif ini biasanya melakukan pengamatan, mencari suatu organisme, menggunakan suatu buku, kemudian menganalisis jenisnya, karakteristiknya atau ciri-cirinya. Kemudian bisa juga menerapkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui teori belajar sosial kognitif ini. Nah, teori ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajarnya. Kemudian siswa menjadi mandiri dan juga lebih kreatif. Namun ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan, hanya tingkat pendidikan tertentu saja. Yang kedua, pada pendidikan tindak lanjut, teori ini susah diterapkan. Yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Nah, menurut teori ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuannya melalui pemikiran mereka sendiri. Nah, siswa dapat mengemukakan idenya melalui suatu pembelajaran, dapat menemukan suatu permasalahan jika diberikan suatu proyek permasalahan yang harus mereka hadapi. Nah, teori konstruktivisme memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya yang pertama adalah guru mengajar pada murid dan mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya agar melatih kemampuannya atau melatih siswa untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses pembelajaran mengajar secara langsung, atau dengan kata lain siswa aktif dalam pembelajarannya sehingga ingatannya akan meningkat. Yang ketiga adalah pengulangan pembelajaran yang dilakukan secara berulang. Namun teori ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tidak semua siswa akan aktif atau memiliki ide-ide yang cemerlang yang dapat dikemukakan. Yang kedua adalah tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai model-model pembelajaran apa saja yang menggunakan prinsip dari konstruktivisme. Nah, untuk kelompok kami menjawab bahwa prinsip konstruktivisme itu
dapat digunakan dalam beberapa model pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif, kemudian inquiry, dan juga model jigsaw, dan juga model investigasi kelompok. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai cooperative learning atau pembelajaran kooperatif, yaitu suatu metode pembelajaran yang dimana strategi dalam belajar dan mengajar menekankan pada sikap atau perilaku dari peserta didik. Nah, model ini dilakukan dengan cara membentuk peserta didik menjadi 2-5 anak dalam satu kelompok. Tujuannya adalah untuk saling memotivasi agar antar anggotanya bisa untuk saling membantu dan dapat mencapai tujuan belajar secara maksimal. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu pembelajaran inquiry, di mana metode belajar ini pada prinsipnya adalah mengajak peserta didik untuk aktif dan aktif dalam artian ketika aktif bertanya, kemudian aktif ketika bereksperimen dan belajar secara mandiri dalam proses belajar. Nah, dalam model pembelajaran inquiry ini peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Jadi peserta didik bisa aktif mengeksplor apa yang belum ia ketahui melalui belajar mandiri ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu metode jigsaw. Metode jigsaw ini dapat digunakan jika materi yang dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian materi juga tidak harus disampaikan secara berurutan. Metode ini melibatkan seluruh siswa dalam kelas dan sekaligus melatih siswa untuk dapat mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan pada model pembelajaran jigsaw ini yaitu yang pertama, peserta didik dibentuk dalam sebuah kelompok, kemudian menentukan materi apa saja yang akan dibahas, kemudian meminta setiap kelompok untuk menunjuk salah satu anggotanya menjadi juru bicara dari kelompok tersebut. Kemudian meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban ataupun materi yang tadinya sudah ditentukan, dan selanjutnya juru bicara akan mempresentasikan hasil yang sudah mereka diskusikan kepada kelompok lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran investigasi kelompok. Nah, model pembelajaran ini melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari hingga bagaimana nantinya akan mengevaluasi pembelajaran mereka. Jadi yang pertama menentukan topik terlebih dahulu, kemudian melaksanakan investigasinya, dan yang terakhir akan melaksanakan evaluasi. Terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi dari kelompok kami pada kasus yang pertama, yaitu Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Yang pertama adalah mendesain pembelajaran yang nyata, karena pembelajaran yang nyata itu sesuai dengan perkembangan dari Tania tersebut. Tania anak-anak pada umur 7 tahun belum dapat berpikir secara abstrak, sehingga apa yang dapat mereka pikirkan adalah apa yang dapat ditangkap oleh panca indera mereka. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkahnya menggunakan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya yaitu memperbanyak kegiatan yang membuat anak dapat berinteraksi dengan temannya. Interaksi dengan temannya biasanya sedikit demi sedikit akan meningkatkan semangat mereka. Kemudian yang terakhir, jika cara-cara di atas masih juga belum berhasil, sesekali guru dapat mengajak Tania untuk mengobrol secara pribadi untuk mengetahui permasalahannya dan membantu mencarikan solusinya. Untuk kasus selanjutnya yaitu Samuel, umur 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Samuel pada umur 10 tahun, tingkat perkembangannya sama seperti Tania tadi yang umur 7 tahun. Dia masih bersekolah di tingkat SD.
cara-cara langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai guru. Yang pertama yaitu mendampingi anak tersebut secara pribadi dan mengobrol dengannya untuk mengatasi rasa takutnya. Terus kemudian yang kedua, mendesain pembelajaran dan asesmen yang menekankan pada upaya yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi penekanan asesmen yang dilakukan adalah hasil selama proses mereka, bukan hasil dari hasil akhirnya. Terus langkah yang selanjutnya yaitu berusaha untuk memberikan timbal balik yang positif terhadap siswa apapun hasil yang didapatkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rika. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang 3C, yaitu Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Berarti di sini Sandra membutuhkan motivasi belajar untuk lebih menghargai sesama temannya dengan usianya. Untuk meningkatkan motivasi dalam diri Sandra, yaitu diberikan tugas berupa tugas kelompok berupa proyek untuk meningkatkan toleransi dalam kelompok. Artinya di situ Sandra nanti akan bisa belajar bertoleransi dengan sesama anggota kelompoknya, di mana dijelaskan nanti ada asesmen penilaian berupa penilaian sesama teman dan penilaian secara kelompok. Selanjutnya, studi kasus D, yaitu Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini ia tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, bagaimana meningkatkan minat Robert dalam pembelajaran di sekolah? Dengan cara memberikan suasana pembelajaran yang nyaman bagi siswa dan memberikan beragam metode pembelajaran, seperti mengobservasi dulu karakteristik dari Robert. Dia sukanya apa? Misalnya, dia suka menonton video. Untuk proses pembelajarannya menggunakan media video dalam pembelajarannya. Selanjutnya, yang kedua, guru memberikan perhatian lebih kepada Robert dengan pendekatan pribadi secara konseling. Karena dia tinggal bersama bibinya, bukan bersama orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak bisa dihubungi, maka harus memberi pendekatan di luar kelas secara pribadi dengan cara konseling. Yang ketiga, memberikan feedback sebagai bentuk apresiasi. Feedbacknya jika nanti proses pembelajarannya dan menghasilkan hasil yang baik, maka diberi reward untuk Robert. Dan jika hasilnya kurang baik, maka diberi motivasi semangat lagi untuk memperbaiki hasilnya. Seperti itu. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.